Baiklah semuanya, di sini saya akan menjelaskan materi matematika kelas 7 SMP bab bilangan dengan subbab membandingkan bilangan pecahan. Ada beberapa soal yang akan saya bahas di sini. Yang pertama, ini tentang bilangan ya, taksiran bilangan. Taksiran terdekat untuk nilai yang bersesuaian dengan P. P-nya di sini berarti 1 lebih ya. Kalau kita taksir di tengah-tengah sini itu 1,5. Di tengah-tengahnya sini kira-kira 1,3. Nah, berarti di sini perkiraannya adalah 1,2. Itu taksirannya. Ya, bisa dikira-kira ya, di tengah-tengah sini 1,5, sini 1,3. Agak ke sini ya, berarti sini kira-kira 1,2. Nomor 2, seorang pelari mampu menempuh jarak sejauh 3000 meter dalam waktu 8 menit. Berapakah rata-rata kecepatan pelari tersebut dalam meter per detik? Nah, kalau per detik berarti ini menit, kita rubah menjadi detik. 8 menit itu sama dengan 8 dikali 60 detik. Kenapa? Karena 1 menit sama dengan 60 detik. 8 kali 60 480 detik. Nah, ini waktunya. Kemudian kecepatan ya, ini meter per detik, berarti ini V-nya, jaraknya adalah 3000 meternya, detiknya adalah 480. Nah, ini kita bagi 300 dibagi 48. Ada beberapa cara ya, misalkan saya bagi 4, ini saya bagi 4 bisa. 300 bagi 4 itu 75. Coba kita kalikan. Nah, berarti ini 75. Ini penyederhanaan pecahan ya, atau pecahan yang senilai. 48 bagi 4 itu 12. Bisa kita bagi 3 lagi, bisa bagi 3. Ini bagi 3, 25. 12 bagi 3, 4. Nah, berarti nilainya kurang lebih 25 per 4. Itu senilai dengan 300 per 48. 25 bagi 4 dapat 6. Ini masih 1, berarti koma. 10 bagi 4 dapat 2, 8. Ini 2, 2 bagi 4 20 bagi 4 5, 6,25. Nih, rata-rata kecepatannya adalah 6,25 meter per detik. Nomor 3, pecahan yang sesuai untuk menyatakan bagian yang terarsir. Berarti yang ini ya, yang terarsir yang ada warnanya kuning ini. Pada lingkaran berikut adalah misalkan kita pecah jadi ini. Ya, berarti sebelah kanan ini setengahnya atau separuhnya. Kita pecah lagi. Nah, kalau ini semuanya, ini 3/4-nya. 3/4 bagian dari satu bagian lingkaran ini. Berarti antara 3/4 sama 1 kalau begitu ya, segini ya. Kalau setengah, 3/4 berarti kurang dari ya, kurang dari 3/4. Berarti bukan ini ya, berarti antara setengah dan 3/4. Karena tidak sampai 3/4. Ini tidak sampai 3/4. Oke ya. Tapi kalau setengah lebih tapi 3/4 tidak sampai. Berarti antara setengah dan 3/4. Jawabannya yang C. Kalau 3/4 lebih berarti kira-kira segini ya. Ini kalau diarsir segini, itu 3/4 dan 1. Tapi karena arsirannya cuma segini, Nah, ini 3/4, tidak sampai 3/4, setengahnya tapi lebih. Berarti antara setengah dan 3/4. Soal berikutnya, air sebanyak 400 liter dapat dituangkan ke dalam botol berukuran 250 ml. Paling sedikit adalah berapa botol? Ini liter, ini mililiter. Sama kayak ngitungnya meter ya, kalau tangga satuan ini meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Nah, kalau liter juga sama. Liter, desiliter, sentiliter, mililiter.
Artinya dari liter ke mililiter turun 1, 2, 3 kali 10, kali 10, kali 10 lagi, berarti kali 1000. Artinya 400 liter ini kalau kita jadikan mililiter dikalikan 1000, jadi 400.000 mililiter. Baru kita bagi, kan dibagi ke botol 250, berarti dibagi dengan 250. Nih 400, atau kita bagi biasa gini ya, porokapit, dapat 1, 25 dikurangi ini 5 masih 3, ini 15, 150 bagi 25 itu dapat 6. 400 dibagi 25 itu hasilnya adalah 16. Berarti tambahin 02 ya. Berarti 16 kemudian ada 02, 1600 botol. Jadi hasilnya ketika 400.000 dibagi 250 adalah 1600. Soal berikutnya nomor 5. Di antara ukuran waktu berikut yang menyatakan durasi waktu paling kecil atau paling kecil ya. Ini ada hari, ada jam, ada menit, ada detik. Nah, berarti kita rubah atau kita rubah menjadi satuan yang paling kecil di sini yaitu detik. 1 hari itu sama dengan 24 jam. Oh, pilihan yang B ada 20 jam, berarti ini lebih besar, berarti ini tidak masuk ya, sudah bukan. Berarti kita cek yang 20 jam. 20 jam kalau dirubah menit dikali 60. 2 kali 6 12, ada 02, berarti 1200 menit itu yang 20 jam. Oh, ini ada 1800, ini 1200, berarti ini tidak masuk ya. Karena lebih besar daripada 1200. Sekarang kita bandingkan dengan detik kali 60. Kalau detik itu ya 1 menit 60 detik. 12 kali 6 itu 72, ada nolnya 1, 2, 3, 72.000. Kalau jam itu sama dengan 72.000 detik. Ini 90.000, berarti yang paling kecil adalah 20 jam. Jadi durasi waktu yang paling kecil adalah 20 jam. Soal berikutnya, pecahan dalam satuan jam yang paling tepat untuk menyatakan kelebihan menit. Ini 1 lebih 10 menit, satunya 1 lebih 30 menit. Antara pukul 1.10 sama 1.30. Misalkan antaranya itu adalah berarti 1 lebih 20 menit. Nah, kelebihan menitnya adalah 20 menit. Kalau dalam satuan jam berarti dibagi 60, karena menit ke jam itu dibagi 60. Kalau 1 jam sama dengan 60 menit, berarti kalau menit ke jam dibagi 60 sama dengan 2/6. Kalau sederhana lagi 1/3. Ya, pecahannya adalah 1/3. Soal berikutnya, pada sekelompok siswa 16 siswa adalah laki-laki. 16 itu laki-laki, 14 itu perempuan. Pecahan yang tepat untuk menyatakan banyaknya siswa laki-laki dalam kelas. Oke ya, pecahannya berarti 16 per, jangan sampai 16 per 14 ya. Ini di total dulu, yaitu 16 tambah 14 adalah 30 siswa total. Atau satu kelasnya ada 30 siswa, berarti pecahannya itu laki-lakinya 16 per totalnya siswa, yaitu 30. 16 per 30. Yang D. Oke. Soal berikutnya, pada gambar berikut yang menyatakan arsiran 2/3. Nah, kalau misalkan ada yang jawab ini langsung salah ya. Misalkan ini yang A 2/3. Bukan. Ini bukan 2/3, tapi 2/5 yang diarsir. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau yang nggak diarsir 3/5. Kalau yang ini kurang lebih kalau dibagi 4 ya, 1, 2, 3, 4. Berarti ini 3/4. Kalau ini kurang lebihnya ya 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 2/5 kurang lebih. Kalau ini kurang lebihnya 2/4. Kalau ini 2/3. Nah, berarti yang ini. Oke ya, ini kalau nilai A pasti salah.
Yang ini 2/3 dibagi 3 kemudian mendapat 2 bagian. Jadi 2/3. Nomor 9 pada daftar pecahan berikut ini yang ketiganya ekuivalen. Ekuivalen itu bentuknya beda tapi nilainya sama. Misalkan gini, setengah 2/4. Ini bentuknya beda tapi nilainya sama, setengah dengan 2/4. Kalau 4/6 ini yang salah ya, seharusnya 4/8. Karena kalau 1 dikali 4, 4, 2 dikali 4, 8. Oke, kalau yang ini 2/3, 2 kali 2, 4, 3 kali 2, 6. Betul, ini dikali 2 ya, kali 2, kali 2. Kemudian ke 8 berarti 2 kali 4, 8. Berarti ini juga kali 4, 3 kali 4, 12. Oke, jawaban yang B. Yang ini salahnya di 2 kali 4, 8 ya, 2 kali 4, 8 di sini. Jadi ini dikali 4 jadinya 8, berarti ini seharusnya 20. Kemudian yang ini tidak bisa malah. Oke, jawabannya adalah yang B. Itu senilai, bentuknya beda tapi nilainya sama. Nomor 10 di antara bilangan berikut yang berada di antara 0,06 dan 0,07. 0,06 ini lanjutannya ya. Bisa ini 0,060 ini sama, ini nilainya 0,06 itu sama dengan 0,06. Nah, misalkan kasih 0 gini berarti lanjutannya ya ini 0,061, 62, ini 0 ya. 0,063, 064, 65, 66, 67, 68, 69, 0,070 kan, 70. Lah, 0,07 di sini. Nah, ini urutannya atau 70 sama ya, 0,07 itu sama dengan 0,070 sama. Oke, berarti yang berada di antaranya ya ini semuanya di antaranya. Di antara 0,06 dan 0,07 ada 0,061, 62 dan seterusnya. Nah, di antaranya di sini yang masuk pilihan ganda itu yang ini 0,065 yang C. Oke, jadi yang di antaranya banyak, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 9. Nomor berikutnya dengan menggunakan tanda sama dengan, lebih dari atau kurang dari, bandingkan pecahan-pecahan berikut. 3/100 dengan 5/100, berarti ini lebih kecil. 3/100 itu lebih kecil dari 5/100. 1/10 sama 1/100. 1 dibagi 10 sama 1 dibagi 100. Lebih besar. Kenapa? Kalau senilainya ya, kalau kita jadikan penyebutnya sama, ini kali 10 jadinya 100, berarti atas juga kali 10, 100. Artinya kalau di sini itu bisa menjadi 10/100 sama ini 1/100. Tentu lebih besar 10/100. Kalau ini bagaimana? Ini bisa dikali silang, bisa 4 kali 2 jadi 8/5 kali 4, 20. Ini menjadi 5/20. Berarti nilainya yang lebih besar adalah 8/20. Nah, caranya begitu juga bisa. Atau jadikan pecahan desimal bisa. Oke, atau yang menyilang begini, biasanya diajarkan di SD begini ya, menyilang. 4 kali 2, 8 ditulis di sini, 5 kali 1 ditulis di sini. Satunya 8, satunya 5, maka yang besar adalah 8. Ini 8, ini 5. Nah, itu juga bisa. 99/100 sama 100/101. Ada beberapa cara ya, kalau yang disilang gini juga bisa. Ini berarti 99 kali 101, 909, kemudian ini 909, 90, 18, 91, 91809 sebelah kanan, 991,809. Kalau sebelah sininya 100 kali 100, 10.000. Nah, berarti lebih besar yang mana? Yang 10.000. Artinya ini lebih kecil. Tapi kalau misalkan mau mencoba begini, 1/2, 2/3.
1/2 sama 2/3 itu setengahnya itu lebih kecil daripada 2/3. 2/3 sama 3/4. Nah begini, mesti begini ya, 3/4 sama 4/5 itu pasti begini, 4/5 sama 5/6. Nah termasuk kalau diurut seterusnya adalah 99/100 dengan 100/101 begini. Ini kalau langsungnya begini, tapi kalau kita kalikan menyilang hasilnya ini 91.000, yang kanan 10.000. Bentar. Ada yang salah tak? Oh, ini salahnya di sini. Bukan 91.000 ya. Jadi di sini 909 9999. Ada kesalahan di sini. 9.000 ini bukan 90. 9.999. Nah, yang lebih kecil adalah yang 9.999. Oke. 1 dibagi 5.000 sama 1 dibagi 5.001. Itu lebih besar yang 1 dibagi 5.000. Oke. Oh, ini berarti tandanya apa tadi? Belum. Tandanya begini ya. Nah, begini. Ini tandanya begini. Soal berikutnya, urutkan bilangan pecahan berikut dari yang terbesar. Ini bisa kita rubah yang A ya, menjadi per 32 bisa, kita samakan penyebutnya. Kalau menjadi 32 berarti ini dikali 2-nya ya, dikali 16. Beri atas juga kali 16. 16/32. Lalu ini kali 2 menjadi 32. Berarti atas juga kali 2, 22. Ini 3/32 tetap. Sebelah sini menjadi 32 berarti kali 4, berarti atas juga kali 4. 24/32. Berarti urutannya dari yang terbesar. Urutannya yang ini dulu. Nah, ini. Kemudian ini nomor 1 ya. Nomor 2, ini nomor 1. Kemudian nomor 3, nomor 4. Nah, kalau diurutkan ini nomor 1, kemudian nomor 2, nomor 3, yang terakhir nomor 4 ini. Oke. Kemudian yang ini 24. Oh, bisa kita rubah menjadi per 24. Saya tulis di sini yang B per 24. Ini tetap 7 menjadi 24, berarti ini dikali 4. Berarti atas juga kali 4. 3 kali 4 12, 6 kali 4 24. Ini berarti kali 8, atas juga kali 8. 8/24. Ini berarti kali 3 kali 3. 8 kali 3 24, yang bawah 3 kali 3 9. Nah, kita urutkan dari yang terbesar 12. Berarti ini nomor 1 ya. Oke, ini saya hapus. Ini nomor 1 12/24. Kemudian nomor 2 yang 9, berarti yang ini. Nomor 3 yang 8 ini. Nomor 4 yang 7/24. 5 10 25 25. Berarti 50 kita jadikan yang 5/50. Berarti ini kali 10. Ini kali 10. Ini juga kali 10. Jadi 40. Ini berarti kali 5, atas kali 5. 35/50. Kemudian ini kali 2, atas kali 2. 8/50. Oh, nggak bisa nih ya. Kok 50 berarti kurang ya kalau 50. KPK dari penyebutnya saya rubah dulu. Ada 15 di situ masalahnya. 150 aja ya, 150. Berarti ini kali 30. Nah, kali 30, ini kali 30. 150, 120. Ini kali 15.
15 kali 7 itu 105. 10 kali 15 150 begini. Ini kali 6 ya, kali 6. 4 kali 6 24. 25 kali 6 itu 150. Ini kali 10 kali 10 70 per 150. Yang paling besar kita cek. Yang paling besar berarti 120, ini nomor 1. Kemudian 105, ini nomor 2. Kemudian 70, nomor 3. 24, nomor 4. Nah, caranya begitu. 40 ada 30 berarti 120. KPK dari ini semua 120. Berarti kalau kita rubah menjadi 120 per 120, ini dikali 12 ya. Berarti atas juga kali 12. Ini 12 kali 1 12. Ini kali 3 ya. Jadi 120 berarti atas juga kali 3 27. Ini kali 6 120 berarti atas kali 6 18. Ini kali 4, atas juga kali 4 24. Nah, urutannya yang paling besar 27 dulu, berarti ini nomor 1. Kemudian 24, ini nomor 2. Kemudian 18, ini nomor 3. Kemudian 1 per 10, ini yang nomor 4. Nah, itu urutannya 27, 24, kemudian 18, kemudian 12. Kemudian ini 23, 4, 5. KPK nya 5 kali 4 kali 3, berarti itu 60. 60 60 60 60. 2 kali 30 ya 60. Berarti atas juga kali 30. Nih. Kemudian ini kali 20, ini juga kali 20. Berarti 40. Ini kali 15, 4 kali 15 60, ini juga kali 15. 45 kali 60 berarti kali berapa? Kali 12, ini juga kali 12, 48. Nah, sudah kelihatan urutan yang paling besar yaitu 48, ini nomor 1. Kemudian 45 nomor 2, nomor 3, nomor 4. Lah, itu urutan pecahan dari yang terbesar. Caranya mencari KPK penyebut, kemudian disamakan dengan cara begini tadi ya. Pembilangnya dikalikan dengan yang sama. Penyebutnya tadi dikali berapa, pembilangnya dikali berapa. Caranya begitu. Soal berikutnya, sudah ya. Demikian pembahasan bab bilangan kelas 7 SMP dengan subbab membandingkan bilangan pecahan. Jika ada pertanyaan silakan diajukan di kolom komentar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Amin.